Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita hari ini. Saya ucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Mari saya undang semua kita bangkit berdiri, kasih salam dulu kanan kiri depan belakang. Bisa katakan selamat tahun baru atau ucapan-ucapan bahagia lainnya. Haleluya. Mari di tahun baru kita mau sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Katakan ke kanan kirinya, katakan kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi. Untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi. Dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi. Untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi. Untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam kasih-Nya. Dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Puji Dia, glory haleluya. Puji namanya. Dengan sukacita katakan kita bertemu lagi. Ku puji Tuhan. Kita bertemu lagi. Dalam kasih. Dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Puji Dia, glory haleluya. Puji nama, puji Dia. Puji Dia, glory haleluya. Puji namanya. Puji Dia, glory haleluya. Puji namanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sukacita, amin. Amin. Bisa bertemu dengan saudara-saudara kita kembali di tempat ini. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, kita mau bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur. Engkau Allah yang baik. Terima kasih untuk tahun yang lalu yang sudah kami lewati di dalam penyertaan Tuhan, di dalam kasih Tuhan. Dan di tahun yang baru ini Tuhan Yesus, kami mau tetap berharap kepada Tuhan. Engkau Allah kekuatan kami. Oleh karena rahmat-Mu, oleh karena anugerah-Mu kami dapat berdiri sampai saat ini Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur dan lebih daripada itu, Engkau adalah juru selamat kami yang begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau memberikan pujian, penyembahan, ucapan syukur dengan segenap hati kepada Tuhan. Karena
kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Biar Engkau melawat setiap kami. Biar kami pribadi lepas pribadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan kau sungguh besar, Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan kau sungguh besar, Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku,
penyelamat kehidupan kami, kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Kami datang ke bait-Mu yang kudus Tuhan pada saat ini. Kami datang dengan kerinduan hati kami untuk berjumpa dengan Engkau, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Biarlah kiranya Tuhan urapan-Mu atas setiap kami, lawatan-Mu atas setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap hati kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, haleluya. Mari kita naikkan doa syafaat kita, kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia, kita buka suara kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu. Shalom bagi bangsa kami, damai sejahtera yang dari Tuhan turun atas bangsa kami dari Sabang sampai Merauke di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan kasih-Mu melingkupi bangsa Indonesia, kuasa-Mu Tuhan dicurahkan atas bangsa kami. Kami percaya bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang takut akan Tuhan. Kami percaya juga Tuhan untuk pemerintahan di bangsa kami Tuhan berkati. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya, Gubernur, Wali Kota, Bupati sampai ke tingkat kecamatan, kelurahan, RW dan RT. Tuhan berkati mereka semua di dalam roh takut akan Tuhan. Biarlah mereka boleh memiliki hati yang penuh tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, diberkatilah hasil bumi dan hasil laut di bangsa kami. Diberkatilah keamanan di bangsa kami. Kami berdoa syafaat saat ini Tuhan. Terbongkarlah setiap kejahatan di bangsa kami di dalam nama Yesus. Setiap terorisme terbongkar di dalam nama Yesus. Setiap judi online terbongkar, korupsi terbongkar, sehingga bangsa Indonesia ini boleh mengalami pertumbuhan yang sehat di dalam ekonomi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa untuk gereja-gereja yang berdiri saat ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang boleh berdiri saat ini Tuhan. Kami percaya kasih-Mu ada untuk setiap gereja-gereja saat ini. Kami berdoa untuk gereja saat ini Tuhan yang saat ini suam-suam kuku. Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Kobarkan api kemuliaan-Mu kembali untuk setiap gereja-gereja. Bangkitkan iman mereka, bangkitkan roh mereka kembali. Biarlah gereja-gereja ini Tuhan boleh menjadi kesaksian yang hidup di lingkungan gereja-gereja di dalam nama Yesus. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, setiap para pendeta, misionaris, para penginjil dimanapun mereka Tuhan tempatkan. Tuhan kuatkan dan teguhkan hati mereka. Biarlah mereka boleh menjadi teladan iman yang baik. Melalui kehidupan mereka banyak jiwa-jiwa diselamatkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk setiap para penginjil. Terbukalah kesempatan setiap orang-orang yang mendengarkan Injil di dalam nama Yesus. Terbukalah kesempatan, terbukalah hati mereka, terbukalah surga atas mereka, dan mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk gereja kami di tempat ini Tuhan. Tuhan memberkati ibu gembala kami, kuatkan dan teguhkan hatinya, berkati kesehatannya, berikan dia kekuatan. Tuhan memberikan kepadanya hikmat pengetahuan yang dari Tuhan. Tuhan yang terus menganugerahkan kekuatan kepadanya, sehingga dia boleh terus menggembalakan seluruh jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Kuatkan dan teguhkan iman seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Di dalam mengiring Engkau seumur hidup mereka. Bukakan pola pikir mereka di dalam mengikuti Engkau. Hanya Engkaulah tujuan hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, berkati setiap keluarga-keluarga. Berkati opa oma, berkati anak-anak. Biarlah kami seluruhnya Tuhan tidak terkecuali, tidak terlewati. Kami boleh sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Kami boleh hidup di dalam perkenanan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan melalui hidup kami akan banyak orang mendengar nama Yesus sebagai nama yang hidup, yang berkuasa, yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk Ibu Rosta Tuhan. Tuhan yang memberikan pemulihan kesehatan yang sempurna atas tubuhnya. Terlebih lagi Tuhan, di dalam kabar duka ini Tuhan kami percaya Engkau menguatkan Ibu Rosta. Engkau memberikan kepadanya kekuatan, penghiburan. Juga untuk seluruh anak menantu dan cucu yang ditinggalkan dari Ibu, dari Mama Rosta Tuhan. Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan. Tuhan memberikan kepada penghiburan.
hanya Engkaulah kekuatan kami, hanyalah Engkaulah sumber kekuatan kami. Dan kami percaya Tuhan, keluarga besar dari Ibu Rosta dihiburkan oleh Tuhan. Kami percaya kami yang ditinggalkan juga akan mempersiapkan diri kami untuk kami kembali bertemu di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu Tuhan, bagi keluarga yang ditinggalkan, Tuhanlah yang memberikan pengharapan kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih kami serahkan ibadah kami ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami siapkan hati kami untuk kami juga dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan. Berkati hati kami, berkati pikiran kami, berkati telinga kami. Sehingga firman yang kami dengar tidak menjadi sia-sia, tetapi firman itu boleh terus bertumbuh dan kami boleh menjadi terang kasih Kristus kemanapun kami pergi. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami juga Tuhan mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari siapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Bapa, kami bersyukur kami masih diberi kesempatan untuk memberi. Oleh karena itu Tuhan, berkati hati kami supaya kami memberi yang terbaik. Kami percaya Tuhan, apa yang kami beri boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati seluruh umat-Mu yang memberi, berkati mereka dengan sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan persembahan kita. Mari kita memberi dengan sukacita. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku.
ini apa Bapak Ibu? Beribadah, memuji Tuhan, mengucap syukur, betul ya? Mari kita ekspresikan dengan memuji Tuhan dengan sukacita, amin. Amin. Ekspresikan sukacitamu untuk memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan. Puji dan serukan nama Yesus. Anggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu. Gerakkan kakimu. Mari menari. Menari larang berdebutan. Bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sama-sama angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu. Puji dan serukan nama Yesus. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir. Perlu khawatir, Yes. sebab Dia sanggup. Sama-sama gerakkan kakimu. Mari menari dengan sukacita. Menari larang bertepuk tangan. Bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sama-sama tepuk tangan di atas. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat. Sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau kekuatan kami. Engkau pengharapan kami. Engkau segalanya bagi kami ya Tuhan. Sebab itu kami mau berserah kepada rancangan-Mu yang indah bagi setiap kami. Kami mau tunduk taat kepada firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk kami mengerti. Biar setiap kami boleh menggenapi rencana-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau yang berfirman kan beri masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku.
depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Berfirmanlah Tuhan bagi kami, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan suluh pada jalan kami. Kami percaya di tahun 2025 yang kami baru masuki ini, kami akan tidak tersesat jika firman-Mu menaungi kami. Jika kami menuruti apa yang Engkau perintahkan bagi kami. Karena Engkaulah terang itu. Engkaulah yang memberikan kami jalan. Engkau yang memberitahu kami apa yang harus kami lakukan. Dan Engkau juga yang memberikan kekuatan bagi kami untuk kami bisa melalui semuanya. Sebab itu berbicaralah, kami buka hati kami bagi Engkau. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap menerima firman kita katakan bersama. Amin. Shalom semuanya. Pertama-tama saya ucapkan selamat apa? Tahun baru. Selamat kita memasuki tahun 2025. Saya mau tanya, apakah sudah ada yang pernah masuk ke tahun 2025 sebelumnya? Itu sebabnya kita katakan tahun baru. Tahun baru. Sebab tahun 2025 ini adalah pertama kali kita masuki. Baik, bisa disambungkan? Sudah? Oke, saya akan masuk kepada tema hidup dengan tujuan Allah. Nah, sebelum saya masuk ke dalam firman, saya akan bacakan sebuah puisi ya saudara ya. Oke, ya, saudara bisa lihat puisinya, bisa saya dari sini. Oke. Nah, wah kok di sininya kepotong sedikit. Sebelah kirinya kepotongnya. Saya akan bacakan. Saya adalah tahun baru. Saya adalah halaman yang belum terjamah di buku waktumu. Saya adalah kesempatan berikutnya pada seni kehidupan. Saya adalah peluang kamu untuk melatih apa yang kamu telah pelajari mengenai kehidupan selama 12 bulan yang lalu. Semua yang kamu cari dan belum menemukan tersembunyi dalam saya. Menunggu kamu mencarinya, tapi dengan tekad yang lebih lagi. Semua kebaikan yang kamu telah usahakan dan tidak tercapai adalah milikku yang akan diberikan ketika konflik keinginanmu berkurang. Semua yang kamu impikan tapi tidak berani melakukan, semua yang kamu harapkan tapi tidak mau, semua keyakinan yang kamu klaim tapi tidak mendapat, ini semua tertidur, menunggu dibangunkan oleh sentuhan dari tujuan yang kuat. Saya adalah peluang kamu untuk memperbaharui kesetiaanmu kepada Dia yang berkata, lihatlah, aku membuat segalanya baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua orang pasti pernah atau sedang mengalami fase pertanyaan ini.
Yaitu pertanyaan, untuk apa saya hidup? Untuk apa saya menjadi ada? Saudara bisa baca dalam Kejadian 1, kita sudah tanggal 1 kemarin membacanya ya. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31 itu adalah kisah tentang penciptaan. Dia menciptakan segala sesuatu bukan, didengarkan. Dia menciptakan segala sesuatu bukan karena dia membutuhkan sesuatu. Tuhan punya segalanya, dia sempurna, dia tidak butuh apa-apa. Bahkan dia tidak butuh saudara dan saya. Dia sempurna, saudara. Dan dia menciptakan segala sesuatu bukan karena dia membutuhkan sesuatu. Sebaliknya, dia menciptakan dari luapan kesempurnaannya, luapan kasihnya, luapan kebaikannya, dan luapan kemuliaannya. Saudara, manusia pertama diciptakan Allah menurut gambarnya. Kejadian 1 ayat 27. Itulah yang menjadikan harga dan nilai diri kita, saudara. Jadi keberhargaan saudara, keberhargaan saya bukan karena apa yang kita miliki. Sekali lagi, keberhargaan saudara, keberhargaan saya bukan karena kecantikanmu, bukan karena kegantenganmu, bukan karena kepintaranmu, bukan karena sukumu, bukan karena kehebatanmu, bukan. Tetapi karena kita diciptakan menurut gambarnya Allah. Dengan kita menyadari hal ini, kita nggak perlu macam-macam, saudara. Kita nggak perlu pengakuan orang lain. Kita nggak perlu motivasi dari orang lain, nggak perlu. Karena kita memiliki nilai yang luar biasa. Sebagai manusia kita adalah makhluk ciptaan yang memiliki kebergantungan pada Sang Pencipta. Nah, kita diciptakan untuk menyembah, untuk bersuka cita, untuk mengasihi dan melayani Dia. Bukan untuk diri kita sendiri. Bukan untuk keluargamu. Kita diciptakan hanya untuk Dia. Nah, saudara, kita menghidupi hidup kita dengan tujuan bagi Dia. Nah, tujuan Allah bagi hidup kita itu ada 3 aspek penting, saudara. Ada 3 aspek penting. Yang pertama adalah tujuannya bagi dunia yang akan datang. Tujuannya bagi dunia saat ini. Tujuannya nampak dalam keseharian hidup kita. Nah, saudara, mari kita lihat tujuan Allah bagi dunia yang akan datang. Itu bermula dari penciptaannya, bermula dari penciptaan manusia. Nah, bermula dari Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu Saudara, sebelum kejatuhan manusia dalam dosa, maka dunia itu tidak ada dosa. Dunia tidak mengenal penderitaan atau tidak ada kematian, saudara. Sebab maut itu adalah upah dari dosa. Tidak ada kematian. Nah, saudara, manusia diajak untuk hidup bersama dengan Allah dan untuk memerintah atas seluruh ciptaan. Wah, luar biasa kan?
manusia adalah makhluk yang paling dimuliakan. Dia menjadi mitranya Allah untuk memerintah atas seluruh ciptaan. Namun sayangnya manusia berpaling dari jalan Allah. Berpaling menuju ke pemberontakan dosa, saudara. Yesaya 53 ayat 6 mengatakan, saudara, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Kita sesat seperti domba. Maunya kita aja kita ambil. Masing-masing apa yang kita anggap, apa yang kita pandang baik, kita berjalan hanya menurut pikiran dan kemauan diri sendiri. Itulah mulainya kesesatan. Jadi saudara, sesat itu bukan karena faktor luar. Saya mau katakan sekali lagi. Saudara, tersesat itu bukan karena faktor luar, tetapi karena faktor di sini. Faktor di hati. Hatimu punya kehendak sendiri. Kamu ingin melakukan apa yang hatimu ingin lakukan. Maunya sendiri, dengan cara sendiri, itulah mulainya kesesatan. Jadi hati-hati dengan hati kita ini, saudara. Hati ini firman Tuhan berkata licik. Betapa liciknya hati. Hati-hati dengan hati kita. Kita harus uji setiap kali. Sebab itu firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita harus selalu nih, hati kita perlu selalu dikalibrasi. Kita menganggap kita udah paling tahu, kita menganggap kita yang paling benar. Jadi yang kita ikuti adalah apa yang hati kita bilang. Bukan apa yang Tuhan katakan. Hati-hati. Sebab dari situlah timbulnya kesesatan. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Itu yang luar biasa. Tuhan telah menimpakan kepada Yesus, kepadanya di sini kepada Kristus, kejahatan kita sekalian. Betapa kita berhutang dengan Kristus. Tidak ada satupun dari kita yang bisa mengatakan Christ means nothing to me. Enggak ada satupun yang bisa bilang begitu. Kristus itu tidak berarti apa-apa bagiku. Kristus itu adalah means everything to me. Dia itu berarti segalanya bagiku. Sebab segala kejahatan kita ini ditimpakan kepada Yesus. Nah saudara, kesatuan dan keharmonisan ciptaan Allah yang mula-mula itu telah hancur. Jadi kalau dulu ada gambar mengatakan bahwa singa bisa rebaan bareng-bareng dengan domba. Saya percaya itu. Karena belum ada dosa. Belum hancur, belum ada permusuhan. Ketika dosa memasuki manusia, bayangkan saudara. Manusia yang kena dosa tapi semua kena kutuk. Manusia yang berdosa tapi seluruh bumi kena kutuk. Tuhan mengatakan kepada Adam, karena engkau telah berdosa, maka tanah ini terkutuk oleh karena kamu. Tanah yang tadinya mengeluarkan tumbuhan yang baik, sekarang mengeluarkan semak duri. Tanah menjadi keras dan tandus, berbatu. Karena dosa manusia. Akibatnya semua manusia berdosa. Semua keturunan Adam berdosa, kita semua berdosa. Baik secara hakikat maupun pilihan. Dalam
Efesus 2 ya. Efesus 2 ayat 1 sampai 3 mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi saudara, kita itu semua berdosa baik dalam segi hakikat. Maksudnya apa saudara? Saudara sudah lahir dengan genetik dosa, dengan tabiat dosa. Anak kita lahir, belum juga apa-apa, belum juga dia bisa melakukan apa-apa, baru bisa nangis, tapi dia sudah menyandang, sudah memikul atau sudah memiliki warisan dosa dari orang tuanya. Itu dosa hakikat, semua punya. Jadi bibit dosanya itu menurun saudara. Baru setelah itu dosa pilihan. Dosa yang dilakukan oleh kehendak sendiri. Tidak ada manusia yang bisa terlepas dari itu. Tidak ada siapapun. Tetapi dengarkan, kasih karunia Allah telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Di ayat 4 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi kisah ini berakhir dengan penyempurnaan. Kisah awal diawali dengan sebuah keindahan. Taman Eden. Sebuah keharmonisan. Tapi dirusak oleh dosa. Oleh pemberontakan manusia. Tetapi puji Tuhan, kisah ini diakhiri dengan penyempurnaan. Efesus 1 ayat 9 sampai 10 mengatakan, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ketika Allah mengatakan pada ular bahwa keturunannya Hawa akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu adalah nubuatan tentang satu penebusan yang akan diberikan Tuhan melalui Kristus. Telah menghidupkan, tadi apa? Yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Inilah penyempurnaan itu. Selamatan yang diberikan oleh Allah. Bukan supaya sekedar kita bebas dari dosa. Bukan sekedar kita lepas dari murka Allah. Tapi Yesus Kristus telah mati di kayu salib. Menjadi pendamai engkau dengan Allah. Sehingga engkau bisa hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Engkau bisa hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Bukan saja apa dosamu sudah kau lakukan diampuni, bukan saja itu.
Tapi lebih lagi dari itu, kita dipulihkan. Apa yang dipulihkan? Identitas kita. Identitas kita sebagai apa? Gambarnya Allah. Itu identitas kita. Sebab itu enggak ada manusia yang bisa membeli keselamatan. Itu hanya bisa dikasih sama Sang Pencipta itu sendiri. Hanya Sang Pencipta yang bisa memulihkan. Dan memulihkannya karena Dia adalah adil. Dia tidak bisa hanya memulihkan begitu saja. Karena Dia adil, maka dosa harus dihukum. Kita selalu bilang, pemerintah kita ingin pemerintah yang adil, bukan? Ditandai oleh apa pemerintah yang adil? Itu yang jahat-jahat dihukum. Itu yang korupsi dihukum. Itu para kriminal dihukum, jangan dibiarkan. Kan itu bukti keadilan. Itu sebabnya Allah kita maha adil. Dia nggak bisa hanya mengampuni dosa manusia begitu saja. Tetapi dosa harus dihukum. Tapi karena begitu besar kasih Allah, Allah tidak menghukum manusia. Tapi Allah sendiri, Dia harus menjelma menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Menjadi manusia supaya Dia bisa mati. Menjadi manusia memiliki darah dan daging supaya Dia bisa mati. Dan Dia yang menanggung semua kesalahan manusia. Nangkep saudara harus dengan hal ini. Itu sebabnya enggak putus-putus kita itu mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah karya penyempurnaan. Bahwa satu kali kita semua akan disempurnakan. Nanti tidak ada kematian. Sekarang tubuh kita memang harus mati sebagai akibat konsekuensi dari manusia, keberdosaan manusia. Tetapi nanti kita akan disatukan di dalam kerajaan surga, dalam kekekalan, di mana Kristus sebagai kepala. Inilah tujuan awal dan ini juga yang akan diwujudkan pada akhirnya. 1 Korintus 15 ayat 28 mengatakan, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Dia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, di bawah Allah Bapa yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Inilah tujuan utama Allah, saudara. Untuk mencipta kembali dunia yang telah jatuh ini. Dan menciptakan langit baru dan bumi baru. Dia akan menebus manusia bagi dirinya sendiri. Yang dengannya dia akan tinggal bersama. Dan dia akan berbagi kemuliaan. Kemuliaannya sendiri, dia akan share itu, dia akan bagi itu kepada manusia, kepada umat yang percaya kepadanya. Inilah tujuan utama Allah bagi masa depan. Kita sekarang akan lihat tujuan Allah di dalam dunia saat ini. Nah, saudara, antara dunia ciptaan yang asli, yang sebelum kejatuhan manusia, dan dunia baru, langit baru, dan bumi baru yang akan diciptakan Allah, ada dunia saat ini. Dunia yang penuh dosa.
Dunia yang telah dihancurkan oleh dosa. Dunia yang penuh dengan penderitaan dan kematian. Kita baru mengalami ada yang meninggal dari keluarga kita, bukan? Sejak manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka dosa telah menjadi warisan bagi manusia yang membuahkan dosa yang dilakukan. Namun tujuan Allah itu terus berlangsung sampai kepada penggenapan. Allah tidak akan berhenti. Ketika Allah berjanji, maka Dia akan melaksanakan janjinya. Ketika Allah merancangkan sesuatu, maka Dia pasti akan menggenapi rancangannya. Nah, mulanya melalui Abraham dan umat Israel. Allah bekerja dan Allah memakai satu bangsa, saudara. Bagaimana kita melihat cara kerja Allah? Allah memakai dari satu pribadi. Jadi satu pribadi dalam keluargamu itu cukup mengenal Tuhan. Maka seluruh keluargamu akan diselamatkan kalau saudara sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Karena Allah bekerja mulainya dari satu pribadi. Abraham. Abraham dipanggil keluar. Dan Abraham merespon itu. Apa lagunya? Bukan. Ya, ku jawab ya. Oh, girang. Itu Abraham, kita dipanggil, ketika dipanggil oleh Allah, dia bilang begitu, ku jawab ya. Dia keluar dari tanahnya Ur Kasdim. Bilang gitu, ku jawab ya. Luar, kemana? Kagak tahu. Itu kan luar biasa. Pokoknya keluar, kemana? Pokoknya keluar aja dah. Berapa banyak kita bandel untuk itu? Coba dah, jujur dah. Berapa banyak kita itu nggak mau kalau nggak tahu benar. Itu pertanda kita kurang percaya. Pertanda kita kurang iman. Tapi Abraham itu suruh keluar. Oke. Ku jawab ya. Nah, melalui Abraham, maka dia mempunyai keturunan, kita tahu keturunannya pun itu karena pekerjaan Tuhan. Sebab istrinya mandul. Abraham punya anak usia berapa, saudara? 100. Istrinya waktu itu usianya 90. Jadi coba bayangkan, ada di sini umur 90 masih bisa melahirkan, Bu Sian. Mana ada? Itu sudah dibilang sudah menopause. Udah mati pucuk, katanya bahasa Alkitab. Udah menopause, gak mungkin bisa punya anak lagi. Mereka karena mujizat. Sarah punya anak yang bernama siapa? Siapa nama anaknya Sarah? Ishak, bukan Ismail ya. Ishak. Melalui Ishak, bayangkan. Sebelum dia punya anak Ishak, Allah sudah berjanji kepada Abraham. Melalui keturunanmu akan seperti bintang di langit, pasir di laut. Abraham bilang, ada Tuhan, Engkau enggak memberi aku keturunan. Tuhan bilang engkau akan menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau. Aduh Tuhan, engkau enggak kasih aku keturunan. Engkau kasih berkat juga buat siapa? Itu nanti yang nikmati itu loh. Aku punya budakku yang paling aku kasihi, Eliezer. Tapi Tuhan bilang, tidak, nehi. Keturunanmu yang kandung itulah yang akan menjadi warismu. Dikatakan Tuhan lebih lagi bahwa keturunanmu akan seperti bintang di laut. Bintang di laut. Bintang di mana?
langit dan pasir di laut. Satu aja belum punya. Tapi Abraham percaya. Abraham percaya. Dan dari Ishak lahir Yakub dan Esau. Tapi Alkitab hanya memakai Yakub sebagai garis keturunan Mesias. Yakub punya anak 12. Abraham punya anak 2, Ishak dengan Ismail. Tapi yang dipakai Tuhan adalah keturunannya dia sesuai perjanjian Tuhan, yaitu Ishak. Ishak punya anak 2, Esau dan Yakub. Tapi yang Tuhan pakai adalah Yakub. Tapi Yakub punya anak 12. 13 dengan satu perempuan. Tapi dari 12 itu Tuhan hanya pakai satu garis, Yehuda. Dan terus itu menurunkan raja-raja. Dan akhirnya Yesus Kristus. Yesus memberikan hidupnya sebagai korban pendamaian bagi dosa seluruh dunia. Setelah kebangkitannya, dia mengamanatkan murid-muridnya dan para pengikutnya untuk pergi ke seluruh dunia dan menjadikan segala bangsa muridnya di mana saja. Untuk diperlengkapi dengan Roh Kudus. Kerajaan Allah diberitakan di seluruh, pada saat itu mulai dari kerajaan Romawi terus sampai saat ini di seluruh dunia. Usaha untuk menghentikan tidak bisa. Karena Roh Kudus ini karya Roh Kudus. Manusia, komunisme, faham apapun mau mencoba menghentikan kekristenan, tapi enggak ada yang mampu. Meski di bawah tanah sekalipun, secara bergerilya Injil Tuhan diberitakan. Sampai saat ini di seluruh dunia jumlah orang bertobat terus bertambah. Semua orang yang dibawa ke dalam kerajaan sorga bukan oleh pekerjaan manusia, tetapi hanya oleh kasih karunia semata. Karena menerima kasih karunia Allah, maka kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik. 1 Tesalonika 4 ayat 7 mengatakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa? Tuh 1 Tesalonika 4 ayat 7 itu baca. Allah memanggil kita bukan untuk dengarkan itu. Kita dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar. Udah gak pantas dengan identitas kita. Identitas kita sebagai gambar Allah. Tidak pantas untuk melakukan yang cemar. Bukan karena supaya Tuhan lebih mengasihi kita. No. Saudara melakukan kebaikan bukan karena saudara menginginkan supaya Tuhan mengasihi saudara. Tuhan sudah mengasihi kita. Bahkan dikatakan dia sudah mati ketika kita masih berdosa. Bayangkan ketika kita masih hidup di dalam dosa saja Tuhan sudah begitu mengasihi. Apa yang kita lakukan tidak memperbesar kasih-Nya. Tuhan sudah mengasihi, begitu besar kasih Allah. Bukan untuk melakukan apa yang cemar, itu panggilan kita. Karena itu adalah karena bukan lagi sesuai dengan identitas kita sebagai anak-anak Allah, sebagai gambarnya Allah. Udah gak cocok kita melakukan yang cemar, tetapi apa yang kudus.
Juga di dalam Titus 2 ayat 14 dikatakan yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi berbuat baik bagi kita itu adalah kepribadian kita seharusnya. Bukan karena kita mau ngambil hati Tuhan, bukan. Itu sudah jadi karakter kita harusnya. Itu sudah jadi jati diri kita sebetulnya. Berbuat baik. Karena kita memiliki karakter Kristus. Jadi perbuatan baik yang bagaimana yang menjadi panggilan dan tujuan hidup kita. Perbuatan ini disebabkan oleh manifestasi dari perubahan hati ini loh. Perubahan karakter ini loh yang timbul karena kelahiran baru. Semua orang yang percaya kepada Tuhan itu dilahirkan kembali. Sebab itu dia memiliki identitas baru. Dia memiliki DNA baru. Saudara, setiap orang yang lahir memiliki DNA. Tadinya DNA kita adalah berdosa. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita dilahirkan kembali. Itu dengan DNA Kristus. Kita punya DNA baru. Identitas baru. Jadi sebetulnya berbuat baik itu sudah bukan sebuah pilihan. Tapi itu sudah sebuah keniscayaan karena DNA Kristus yang ada di dalam diri kita. Jadi ini adalah dan melalui proses menjadi kudus di dalam keseharian kita melalui apa? Ucapan syukur kita. Melalui ketaatan kita yang dimampukan oleh Roh Kudus. Jadi menjadi kudus itu ada dua pengertian saudara. Yang pertama dikhususkan atau dipisahkan sebagai anak-anak Allah. Itu melalui kelahiran baru, pembenaran dan adopsi ke dalam keluarga Allah. Kita semua anak-anak adopsi saudara. Siapapun kita semua adalah anak-anak adopsi. Sebab kita yang tadinya itu tidak berhak atas kerajaan Allah. Tetapi diadopsi menjadi warga kerajaan Allah. Dengan diadopsi maka kita menjadi bagian dalam keluarga. Begitu kan pengertian adopsi? Diangkat sebagai anak. Masuk ke dalam keluarga. Masuk ke dalam kartu keluarga. Itu artinya kita disahkan sebagai anggota keluarga di tempat itu. Itu juga kita diadopsi sebagai anak-anak Allah. Masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah. Itu namanya dikuduskan, dikhususkan, dipisahkan. Lalu yang kedua pengertian menjadi kudus adalah pembaharuan, sanctification setiap hari. Mengalami proses pembentukan, menjadi serupa dengan Kristus. Itu setiap hari. Makanya saudara setiap hari saudara baca Alkitab. Sebab ayat-ayat Alkitab mengkalibrasi hati kita setiap waktu. Kalau hatimu lembut, hatimu terbuka, maka saudara bisa menerima dan itu mengubahkan hidupmu. Tapi kalau hatimu keras, mau ribuan kali ayat itu datang, hatimu keras, engkau tidak akan pernah berubah. Ntar kau bilang lagi, aku mau seperti Yesus. Tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Dulu aku berdosa, sekarang aku berdosa. Nanti juga aku berdosa.
Ya saudara, hatimu keras. Tuhan Yesus karena dia sempurna. Dan kalau dia berubah itu bukan sempurna namanya. Tapi kita perlu berubah karena kita berdosa. Kita harus mengalami pembaharuan dari hari ke sehari. Roma 8 ayat 29 mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita menjadi serupa dengan Kristus. Selanjutnya saudara, tujuan Allah nampak dalam keseharian kita. Hal ini melibatkan setiap area dari kehidupan pribadi dan moral kita. Termasuk keluarga, pekerjaan, pelayanan. Semua hidup adalah rencana Allah. Semua hidup adalah rencana Allah. Bahkan sejak dalam kandungan, Allah telah punya rencana bagi setiap orang. Entah bagaimana cara kelahiranmu, entah bagaimana engkau bisa ada dalam dunia ini, enggak peduli. Tapi semua ada dalam rencana Tuhan. Tuhan punya rencana bagi setiap orang. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Nah, pekerjaan baik yang apa? Yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Biar ini menjadi doa kita setiap hari, saudara. Kita berdoa agar Allah menggenapi rencananya bagi hidup kita. Saya senang dengan lagu itu. Buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunan ku tanah liat. Teruskan. Biar kau kerjakan seturut maumu, bukan seturut maunya kita. Ku tunduk diam di kakimu. Nah, ini sebuah penyerahan. Sebuah ungkapan penyerahan diri. Buatlah jalanmu dalam saya. Aku ini hanya tanah liat Tuhan. Engkau mau apakan terserah. Seperti lagunya Pak Erasus, suka-sukamu Tuhan. Engkau mau apakan terserah engkau. Kadang caranya Tuhan harus diremukkan. Yang gak enak itu waktu diremukkan. Gak enak itu. Itu masa-masanya paling tidak enak dalam hidup ketika kita diremukkan. Tapi sabarlah. Karena di dalam masa-masa peremukan, Tuhan akan membentuk engkau menjadi bejana yang indah. Tetapi asal kita mau menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Enggak berontak. Enggak bilang aku udah gak tahan Tuhan, aku udah gak tahan dah. Udah gak sanggup Tuhan, engkau remukkan aku udah gak sanggup. Udah Tuhan, aku gak mau lagi. Saya waktu Natal bilang bahwa Tuhan tidak seperti Sinterklas, Santa Claus. Santa Claus kalau masuk ke rumah orang tuh lewat apa? Cerobong, main masuk aja. Main masuk, totonya nongol. Tapi Tuhan kita enggak begitu, saudara-saudara. Wahyu mengatakan, tengok, aku berdiri di muka pintu dan aku mengetuk. Kalau ada yang membukakan pintu, maka aku baru masuk, mendapatkannya dan makan bersama dengan dia. Tuhan kita itu Tuhan, dia konsekuen dengan
keputusannya untuk memberikan manusia free will, kehendak bebas. Sebab itu dia menunggu, dia ketuk pintu. Kalau saudara bilang, Tuhan ini aku, bentuk aku sesuai dengan rencanamu, dia baru akan lakukan. Tapi ketika engkau mengeraskan hatimu, dia nggak bisa, saudara. Sebab itu biarlah ini menjadi permohonan kita setiap waktu. Tujuan Allah nampak dalam keseharian kita. Kita buka hidup kita. Tuhan, hidup aku adalah milik-Mu. Engkau mau pakai aku sebagai apa? Terserah, monggo ya Tuhan. Monggo. Bentuk aku. Bukan kehendakku. Jangan aku pakai caraku. Jangan aku pakai kehendakku sendiri. Aku maunya sih memang begini, begitu. Tapi aku bukan tahu segalanya. Pengetahuanku terbatas. Apalagi di hadapan Allah yang maha tahu. Aku gak mau pakai hikmat aku gak mau pakai pengetahuanku. Aku mau pakai hikmatnya Allah. Ketika kita mengatakan demikian, baru Tuhan akan bekerja di dalam kita. Nah saudara, selama masih ada kesempatan, kita masih hidup, mari kita hidup dengan tujuan Allah. Hidup dengan berpengharapan akan masa yang akan datang, di mana kita akan tinggal bersama Yesus dalam bumi baru dan langit baru. Hidup menggenapi rencana Allah dalam melaksanakan amanat agung. Menjadi saksi melalui pengalaman kelahiran baru. Dikuduskan dan proses pembaruan hingga serupa dengan Kristus. Hidup menggenapi tujuan Allah setiap hari. Sampai satu saat ketika kita kembali kepadanya. Kita akan mendengar suaranya yang berkata, sabaslah hai hambaku. Baik sekali perbuatanmu. Segala sesuatu ada akhirnya. Dan bukankah kita semua senang dengan happy ending? Siapa saudara yang kalau nonton film senang dengan ending yang penuh tanda tanya? Kayaknya enggak ada. Kita senang film yang happy ending. Meskipun di tengah-tengah perjalanan itu begitu banyak, pusing banget, rumit. Tetapi akhirnya happy. Itu yang membuat kita puas. Alangkah indahnya kalau hidup kita pun memiliki happy ending. Kapan berakhirnya hidup kita? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Orang yang sakit-sakitan gak mati. Yang gak sakit mati. Gak ada yang tahu saudara. Dan bukan karena urut kacang, urut usia, tidak. Sebab itu kalau kita mau happy ending terjadi dalam hidup kita, mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Kita siapkan hidup kita bagi pencipta kita. Kita mau hidup sesuai dengan tujuannya Tuhan. Karena pada akhirnya dia katakan, sabaslah hai hambaku yang baik. Baik sekali perbuatanmu. Tujuan Allah agar kita memuliakan dan menyembah dia. Serta menikmati dia di sini, di bumi. Dan dengan sukacita kita akan masuk dunia yang akan datang. Di mana kita bisa lebih lagi memuliakan dia dan menikmati dia selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian itu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya.
Haleluya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Berapa banyak dari saudara yang disadarkan oleh kebenaran firman Tuhan, yang selama ini saudara mungkin menutup diri, mengeraskan hati, dan saat firman Tuhan disampaikan saat ini, engkau terbuka hatimu dan engkau mau mengatakan, Tuhan, ini hidupku, pakailah aku. Selama ini aku mau mengikuti apa yang aku inginkan saja, apa yang aku pandang baik. Aku tidak mencari tahu kehendak-Mu. Aku tidak taat kepadamu. Berapa banyak saudara yang mau mengatakan, Tuhan, ini aku, pakailah aku. Angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau melihat Tuhan, tangan-tangan yang terangkat. Dengan kerendahan hati ya Bapa, kami datang kepadamu. Tuhan, ini hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Seberapapun kami berusaha dalam hidup ini, kami hanya menemukan kegagalan demi kegagalan. Karena kami hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Kami tidak mengandalkan Engkau. Hati kami keras Tuhan. Tuhan ampuni setiap kami. Ampuni kami. Dan bawa kami Tuhan untuk menjadi anak-Mu yang taat. Untuk bawa kami Tuhan menjadi anak-Mu yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Sungguh-sungguh taat akan firman-Mu. Sungguh-sungguh mau hidup bagi Engkau. Oh Bapa, Engkau kiranya bekerja dalam setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberikan hati yang baru. Tuhan memberikan kehidupan yang baru kepadamu. Kehidupan yang memiliki identitas kerajaan Allah. Engkau dilahirkan kembali di dalam Kristus. Di dalam nama Yesus. Biar kemuliaan Tuhan menaungi engkau. Kasih karunia Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Terima kasih ya Bapa. Silakan turunkan tanganmu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Dan kami mau terus dibentuk, dikalibrasi setiap waktu oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan terima kasih. Dan saat ini kami menghadapi perjamuan kudus. Saya undang semua para pelayan perjamuan kudus untuk maju. Tuhan kuduskan setiap kami. Biarlah roti dan anggur perjamuan kudus ini boleh menjadi kekuatan bagi kami sekalian. Mengingatkan kami akan korban-Mu di kayu salib. Korban yang sempurna. Korban yang memberikan kepada kami keselamatan. Korban yang memberikan kepada kami masa depan yang penuh dengan harapan. Kau berkati roti dan anggur ini. Di dalam nama Yesus kami siap menerima perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima
perjamuan kudus, siapkan hati kita. Ampuni segala kesalahan orang yang bersalah pada kita, agar kita menerima berkat Tuhan dan bukan kutuk yang jatuh kepada kita. Haleluya. Salimnya, salimnya selamanya mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya selamanya mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Adakah yang sudah siap menerima perjamuan kudus tapi belum mendapat roti dan anggur? Baik, kalau sudah semua, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini, yang kita pecah-pecahkan ini, adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Sebab itu mari kita terima dengan iman, dengan mengucap syukur. Haleluya. Nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang sudah terpecah bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk korban-Mu yang luar biasa. Terima kasih oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Terima kasih ya Bapa. Mari kita siapkan anggur di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan perjanjian yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Sebab itu mari kita terima dengan iman, ucapan syukur di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, korban-Mu yang sempurna, darah-Mu yang sudah tercurah, yang menghapuskan segala dosa kami. Korban-Mu yang membuat kami menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk Terima kasih. Engkau begitu mengasihi kami. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Bagi anak domba. Haleluya. 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 Darahnya meneguhkan Setiap lidah
bagi Yes, Tuhan. amin. Di dalam nama Yesus. Amin. 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 Kita akan masuk ke dalam pengurapan. Saya akan mendoakan suami istri. Mari para suami istri bisa maju ke muka. Saya akan mengurapi saudara di awal tahun ini. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa, sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru, urapan Allah, urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa, sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Dia jamah segala hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua tak berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah
Tuhan. Minta Dia jamah setiap hati kita. Yesus, Dia jamah setiap hati, Kau pulihkan ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar kuasa-Mu mengalir di tempat ini ya Tuhan. Lawatan-Mu memenuhi setiap hati kami. Yesus, jamah kami semua. Urapi setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Urapilah, urapilah, dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Menerima pengurapan, mari maju. Hamba-hamba Tuhan akan mengurapi engkau. Haleluya. Dengan kuasa-Mu ya Tuhan, Penuhilah kami. Urapilah, Urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. urapilah, 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 dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Berhembuslah, Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah, Roh Kudus, dengan kuasa-Mu. pulihkanlah, Pulihkan
berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sebelum kita tutup di dalam doa berkat, saya undang yang berulang tahun dari bulan Desember. Yuli, Helen, Joy, Janice, Desi, dan Fanny. Januari di awal. Ya, Ibu Desi tanggal 1, Fanny tanggal 4 kemarin. Oh, opung ya betul. Opungnya diwakili ya. Opungnya lagi di rumah sakit soalnya ya. Oke, baik. Ada yang itu mestinya untuk siapa? Itu mestinya untuk siapa? Oh iya, Janice nggak ada. Oke, baik. Mari kita semua arahkan tangan kita kepada saudara-saudara kita yang berulang tahun. Saya minta dengan kasih Kristus nanti Pak Epi untuk mendoakan saudara-saudara kita ini. Ya. Amin. Yes. Haleluya. Baik, selamat kepada yang sudah berulang tahun, tiup lilinnya. Oke. Oke, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Baik, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah perdana kita di tahun 2025. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Yesus. Yes. Ya, biar ini menjadi komitmen kita selalu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku,
Arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu terimalah dengan sukacita segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, pengurapan dari Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus yang percaya kita serukan bersama. Amin, amin, amin. Urapilah kami Tuhan, menjalankan visi dan misimu, menjadi gereja yang sehat, kuat dan bertumbuh, hidup menjadi jemaat yang berkenan kepada Allah, menjadi jemaat yang berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Pakai kami Tuhan, GBI Gading Serpong, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu. Silakan bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.